Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali lagi di mata pelajaran IPS bersama Ustazah Heni. Semoga kalian dapat belajar dengan baik. Semoga kalian mendapatkan banyak barokah dan kedepannya kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat lebih luas lagi. Di sini kita akan belajar mengenai perdagangan antar negara. Kemarin kita sudah belajar mengenai perdagangan antar daerah ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai perdagangan antar negara. Nah, sebelum itu coba Ustazah tanya kepada kalian. Apakah kalian tahu perbedaan perdagangan antar daerah dan juga antar negara? Perbedaan yang paling mendasar dari perdagangan antar daerah dan juga antar negara yaitu ruang lingkupnya. Jika perdagangan antar daerah, ia hanya melibatkan daerah-daerah di suatu kawasan negara tersebut. Namun, jika perdagangan antar negara, ia akan melibatkan beberapa negara. Dan sistem pembayarannya pun berbeda. Jika perdagangan antar daerah, ia menggunakan mata uang yaitu jika Indonesia rupiah. Namun, jika perdagangan antar negara, ia menggunakan mata uang yang diakui internasional, yaitu seperti dolar, euro, pound sterling. Jadi, jika kita ingin berdagang dengan negara luar atau kita ingin melakukan transaksi, misalnya Indonesia ingin mengimpor barang dari Amerika, jadi rupiah kita harus ditukar dengan dolar terlebih dahulu, baru kita bisa mengimpor barang atau membeli barang dari luar negeri. Itu yang dimaksud dengan perdagangan antar negara. Sudah terbayangkan? Oke, untuk selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara yang paling pokok yaitu ada ekspor dan juga impor. Berikut pembahasan kedua istilah tersebut. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Dan pelaku yang mengekspor barang dan jasa disebut eksportir. Ekspor dilakukan untuk memperoleh pendapatan berupa mata uang asing atau devisa. Ustazah beri contoh ya, misalnya PT Sido Muncul ini memiliki perusahaan usaha yang sangat besar. PT Sido Muncul memiliki produk berupa jamu dan ramuan herbal yang dijual ke seluruh dunia atau ke berbagai negara-negara di dunia. Misal ke negara Amerika dan Singapura. Nah, dengan begitu PT Sido Muncul akan memperoleh pembayaran itu atau pendapatan berupa dolar. Jadi, Amerika dan Singapura tidak membayar dengan rupiah, tapi dengan dolar. Begitu juga sebaliknya, jika kita membeli barang, misalkan barang dari Amerika, yaitu barang elektronik, kita tidak membelinya dengan rupiah, tapi kita membelinya dengan dolar, yaitu mata uang yang diakui secara internasional. Ekspor ini sangat didorong oleh negara Indonesia karena untuk membangun negara yang maju dan memiliki perekonomian yang baik, kita harus terus melakukan ekspor yang banyak kepada negara-negara di seluruh dunia. Karena jika kita tidak melakukan ekspor, kita akan sulit melakukan impor barang dari luar negeri. Karena nilai dolar terhadap rupiah itu sangat tinggi, maka dari itu kita perlu untuk melakukan ekspor. Untuk mendukung kegiatan ekspor, pemerintah dapat melakukan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen berkaitan dengan kegiatan ekspor. Di pemerintah ini melakukan berbagai kebijakan seperti mempermudah perizinan ekspor, memberikan pelatihan mengenai ekspor, dan memberikan pelatihan inovasi produk. Dan juga bantuan kredit dengan bunga yang rendah. Yang kedua, ini penting sekali, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri. Kestabilan mata uang suatu negara penting agar eksportir dapat menentukan harga produk di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu melakukan promosi produk dalam negeri di luar negeri. Di barang-barang yang kita perdagangkan itu akan kita promosikan ke luar negeri, seperti itu. Sudah paham kan untuk kegiatan ekspor? Oke, selanjutnya kita lanjutkan mengenai kegiatan impor. Nah, impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Pelaku ekonomi yang mengimpor barang importir. Agar dapat membeli barang dan jasa dari luar negeri, pelaku ekonomi harus menukar mata uang dalam negerinya, misal rupiah dengan mata uang tertentu, misalkan dolar. Misal, Ustazah contohkan ya, Indonesia akan melakukan impor dari Eropa, yaitu Indonesia akan melakukan impor gandum dari Eropa. Nah, kita harus menukarkan rupiah kita dengan mata uang yang dapat digunakan untuk pembayaran internasional. Misalkan dolar atau euro. Nah, jadi kita akan melakukan impor dari negara Eropa. Nah, jadi mata uang rupiah kita harus ditukarkan terlebih dahulu dengan mata uang yang diakui secara internasional untuk pembayaran secara internasional, yaitu kita tukarkan mata uang rupiah kita dengan euro misalnya. Jadi setelah mata uang rupiah kita ditukarkan dengan euro, barulah kita bisa mengimpor barang dari Eropa. Begitu. Sudah paham kan? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini Ustazah akan melanjutkan manfaat perdagangan antar negara. Di sini Ustazah akan melanjutkan manfaat perdagangan antar negara. Manfaat tersebut antara lain yang pertama yaitu mendapatkan devisa. Apabila kita mengekspor suatu komoditas, kita akan mendapatkan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat atau yen Jepang. Mata uang asing itu bisa disebut devisa. Devisa dapat kita gunakan kembali yaitu untuk mengimpor barang dari negara lain. Yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Perdagangan antar negara terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja agar dihasilkan barang-barang untuk keperluan ekspor tersebut. Dan yang ketiga yaitu menstabilkan harga. Suatu jenis barang di dalam negeri harganya mahal atau jumlahnya kurang dan tidak mampu untuk kita penuhi kebutuhan pasar tersebut. Nah, untuk mengatasinya kita perlu untuk melakukan impor dari negara lain. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan antar negara, penduduk dapat membeli berbagai barang yang belum tentu dapat dihasilkan dari dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Di sisi lain, perdagangan antar negara dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Nah, maksud di sini yaitu misalkan kita belum mampu untuk memproduksi pesawat yang baik. Nah, jadi kita dapat mengimpor barang atau mengimpor pesawat dari negara Amerika karena pesawat dari Amerika itu lebih baik kualitasnya. Seperti itu misalnya. Yang terakhir yaitu mempercepat alih teknologi. Misalkan di Indonesia waktu itu belum ada HP Android. Nah, selanjutnya kita mengimpor HP Android dari Cina.
Dengan kita itu memperoleh HP Android tersebut, kita akan dapat memanfaatkan teknologi di dalam HP tersebut. Nah, jadi ini contoh bahwa adanya perdagangan internasional atau adanya impor ini akan mempercepat alih teknologi. Untuk selanjutnya, ada juga faktor pendorong perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, selera. Yang ketiga, menghemat biaya produksi. Yang keempat, perbedaan teknologi. Misalkan, Thailand menghasilkan beras, Indonesia menghasilkan timah, Arab Saudi menghasilkan minyak bumi. Nah, perbedaan sumber daya alam inilah yang menjadikan perlunya adanya perdagangan internasional. Jadi untuk melengkapi satu sama lain. Perbedaan selera ini juga menjadikan adanya perdagangan internasional. Atau produk-produk dari negara lain itu dapat masuk ke negara kita. Misalnya, rakyat Indonesia sangat menyukai makanan-makanan dari Jepang, makanan-makanan dari Thailand, atau makanan-makanan dari Italia. Nah, karena perbedaan selera inilah menjadikan produk-produk dari negara lain dapat masuk ke negara kita. Nah, perbedaan teknologi ini juga menjadikan perdagangan antar negara begitu penting. Misalkan, di negara-negara berkembang yang masih mengandalkan sektor agraris, ia belum mampu menciptakan teknologi yang begitu canggih. Negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, dan Eropa itu mampu menciptakan teknologi yang sudah canggih. Dan negara-negara berkembang seperti India, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara berkembang yang ada di kawasan Afrika belum mampu menciptakan teknologi yang canggih. Jadi, dengan begitu kita bisa mengimpor barang berteknologi dari negara-negara seperti Jepang dan Amerika tersebut. Untuk selanjutnya, adapun faktor penghambat perdagangan antar negara. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Tidak amannya suatu negara, misalnya negara tersebut telah dilanda konflik, ataupun kriminal di dalam negara tersebut sangat tinggi. Nah, ini menjadikan para importir akan berpikir ulang untuk memperdagangkan barangnya di negara tersebut. Karena negara yang tidak aman pasti situasi ekonominya itu sedang kacau dan sangat tidak memungkinkan untuk perdagangan internasional. Kebijakan ekonomi oleh pemerintah seperti pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, dan perizinan yang sangat berbelit itu tentunya akan menghambat adanya perdagangan antar negara. Dan tidak stabilnya kurs mata uang asing juga membuat perdagangan antar negara itu menjadi terhambat. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga berdasarkan mata uang asing. Kesulitan tersebut akan berakibat terhadap penentuan harga atas barang-barang yang akan diimpor atau diekspor. Para pedagang internasional akan merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor tersebut. Nah, baik anak-anak, itulah yang dapat Ustazah sampaikan mengenai perdagangan antar negara. Udah paham kan kalian? Semoga kalian mendapatkan ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat luas, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Ustazah doakan semoga kalian dapat menjadi anak yang cerdas, bermanfaat lebih luas, dan ilmu ini dapat menjadi rahmat untuk kalian.
Amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.